Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. 746, Kenalan Lama. Setelah kata-kata itu selesai, Yan Huang yang kuat menyingkir dengan diam-diam, dan Ye Chen, yang memegang kaki celananya, menggantung tusuk gigi, dan membawa pedang naga tirani, masuk, melihat mereka berempat dengan senyum di wajahnya. Melihat Ye Chen masuk, mereka berempat terkejut di tempat. Yang mulia. Ketika mereka berempat dalam keadaan linglung, pusat kekuatan Yan Huang dari segala arah memberi hormat kepada Ye Chen dengan hormat. Yang mulia. Ekspresi mereka berempat tiba-tiba menjadi sangat menarik, dan sekarang mereka tahu siapa yang menghajar mereka, sial. Apakah kami menyelamatkan Anda beberapa hari yang lalu? Hanya dalam beberapa hari, saya dikelilingi dan dipukuli oleh orang-orang Anda. Tutut. Melihat empat orang dengan hidung memar dan wajah bengkak, Ye Chen mendecakkan lidahnya, mengapa kamu dipukuli seperti ini? Aku akan pergi ke nenekmu. Mereka berempat segera bergegas, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menekan Ye Chen ke tanah di tempat, menghancurkan hidung atau wajahnya atau memukulnya secara acak. Dengan baik. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik Yan Huang dari segala arah menggerakkan mulut mereka dan memandangi leluhur Tianzong dan yang lainnya. Tapi nenek moyang Tianzong dan yang lainnya membelai janggut mereka dengan sungguh-sungguh, dan memandangi langit berbintang yang tak berujung satu demi satu. Aku berkata, apakah kamu tidak peduli? Di samping, Chu Lingyu meluruskan rambutnya di cermin kecil, dan mengatakan sesuatu kepada Chu Linger di sampingnya. Dia berkulit kasar dan berkulit tebal, dia baik-baik saja. Chu Linger juga tampak baik-baik saja, memegang cermin kecil dan menata rambutnya yang agak berantakan di depan cermin. Kamu tidak merasa buruk, jadi aku tidak merasa buruk, selama kamu tidak merusak benda itu. Kamu benar-benar peduli dengan barangnya. Chu Linger memandang Chu Lingyu dari atas ke bawah. Tentu saja. Chu Lingyu masih menata rambutnya, dia melamarku, aku tidak ingin dia menjadi Kasim. Aku melamarmu. Chu Linger terkejut, ini adalah pertama kalinya aku mendengarnya. Kamu tidak tahu. Aku tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang aku tahu. Chu Linger segera menyingkirkan cermin kecil itu, lalu menggulung lengan bajunya. Wu Sanpao dan yang lainnya baru saja selesai berkelahi dan Ye Chen baru saja berdiri ketika dia mendorongnya ke tanah lagi. Sialan. Ye Chen tercengang dengan tamparan, aku menipumu untuk mempermainkanmu. Nenek, moodku sedang buruk, ada apa? Ini. Jalang ini sangat kejam. Melihat Chu Linger, yang tidak serius dengan serangannya, keempat orang asli Taiyi menggerakkan sudut mulut mereka. Menemukan menantu perempuan seperti itu akan memakan waktu banyak pertempuran. Ah. Aku berkata Old Sisan, kenapa kamu datang ke sini di tengah malam? Di sini, Gu Santong muncul dengan tangan di tangannya, dan mendorong Niu Sisan dengan bahunya. Sepertinya keduanya sudah saling kenal sebelumnya. Tidak apa-apa berkeliaran. Niu Sisan menyeka mimisannya, melirik leluhur Tianzong dan yang lainnya, lalu mengalihkan perhatiannya ke Gu Santong, kalian adalah pertempuran besar. Kalian di sini untuk mengunjungi pegunungan dan bermain di air. Siapa yang punya waktu untuk mengunjungi gunung dan sungai? Tanpa menunggu Gu Santong berbicara, Taois Wuya di samping membawa King Yun Patriark yang pingsan, ini, untuk mereka. Sial. Melihat leluhur cacat King Yun dan 8 leluhur King Yun lainnya, tidak hanya Niu Sisan, tetapi juga Taois Taiyi, Wu Sanpao dan Men San tidak dapat menahan teriakan, King Yun Jiu Patriark Agung telah dihapuskan olehmu, kamu sangat gemuk. Ada begitu banyak dari kita, mengapa kamu tidak menerimanya? Long Yi dan Long Wu menyentuh kepala botak mereka satu demi satu. Mereka tampak seperti biksu, tetapi mereka lebih mirip dua hooligan lokal. Cukup banyak. Wu Sanpao dan mereka berempat menyentuh wajah bengkok mereka satu demi satu. Bahkan mereka berempat, yang tidak kenal takut, kehilangan kesabaran setelah dipukuli, jadi pasti ada begitu banyak orang di sisi lain. Sekarang, mereka tahu kenapa mereka dikepung dan dipukuli begitu mereka melangkah ke tanah ini. Namun, tindakan Gu Santong dan yang lainnya mengejutkan semua orang. King Yun 9 leluhur bukanlah alam semu surga biasa, tetapi mereka adalah orang-orang kejam dengan 1/3 besar, dan mereka diambil oleh sarang.
Ada Heng Yue, ada Yan Huang, ada Sangguan, ada Situ, ada Dongfang, ada Simen, ada Bei Chen, kombinasi kekuatan yang luar biasa ini. Keempatnya diam-diam berkata satu sama lain. Transmisi bergumam. Menurutku, banyak hal yang pasti terjadi setelah pertempuran pertama di Chaotic Ancient Changyuan. Taoist Tai mencubit bocah itu, dan dia tidak lupa untuk melirik Ye Chen yang masih dipukuli. Anak ini tidak hanya guru suci Yan Huang yang sangat sederhana, mungkinkah Heng Yue masih bertanggung jawab atas ibunya? Itu bukan kemungkinan, tapi kepastian. Wu Sanpao menggosok dagunya, mampu memobilisasi begitu banyak nenek moyang Heng Yue, Jalang Ye Chen pasti telah mengambil Heng Yue, dan dia pasti kepala sekolah Heng Yue. Apa yang kamu gumamkan? Gu Santong melirik mereka berempat. Old Gu, katakan yang sebenarnya, apakah anak ini kepala sekolah Heng Yue? Niu Sisan menarik ujung pakaian Gu Santong. Kalau tidak, apakah menurutmu dia bisa memobilisasi begitu banyak leluhur di Heng Yue? Gu Santong berkata dengan santai. Luar biasa. Setelah mendapatkan jawaban yang benar, mereka berempat mau tidak mau mengacungkan jempol. Mereka masih meremehkan Ye Chen, tapi dalam waktu kurang dari sebulan, mereka berhasil membuat yang sebesar itu. Tidak ada gerakan, dan bahkan jika mereka tidak mendapatkan berita apapun, apa yang mereka lakukan dalam pekerjaan rahasia ini akan terus berlanjut. Pada titik tertentu, Chu Linger berdiri, meneteskan keringat dari pemukulan, dan ada kata yang tertulis dengan jelas di pipinya yang indah, keren. Melihat Ye Chen lagi, dia terbaring di tanah seperti babi mati. Dia mungkin dipukuli begitu parah sehingga dia bahkan tidak mengenali ibunya. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang memandang Chu Linger dengan sudut mata mereka. Mulut ditarik. Hilang. Melirik kerumunan, leluhur Tianzong adalah yang pertama mengambil langkah, mereka semua berusia ratusan tahun, dan dia tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan banyak harta hidup. Pergilah. Segera, semua orang dievakuasi satu demi satu, sedangkan Ye Chen langsung diseret oleh Gu Santong dengan satu kaki. Malam jatuh ke dalam keheningan saat ini. Aula utama Sekte Qingyun juga setenang malam, dengan puluhan sosok berdiri di sana, Gong Sun Zi dan yang lainnya masih menunggu kabar dari Qingyun Patriark dan yang lainnya. Guru, tidak akan terjadi apa-apa pada leluhur, kan? Pada suatu saat, seorang tetua memecahkan kesunyian di aula. Jangan berkokok. Sebelum Gong Sun Zi dapat berbicara, seorang lelaki tua berbaju ungu berteriak dengan dingin, nenek moyang dan yang lainnya semuanya berada di alam kuasi surga, dan mereka bukan alam kuasi surga biasa. Jika kamu mau untuk memindahkan mereka, Anda harus memobilisasi pasukan biksu. Begitu tentara dimobilisasi, pertempuran pasti besar, dan kami tidak akan mendapat kabar. Atau begini, tapi nenek moyang sudah lama pergi, dan tidak ada berita sama sekali, yang membuat orang harus khawatir. Terus kirim orang untuk mencarinya. Gong Sun Zi menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, leluhur Tianzong telah kembali ke Heng Yue melalui susunan teleportasi aula cabang, dan bahkan Niu Sisan dan yang lainnya mengikuti, dan mereka semua berkumpul di aula utama Heng Yue Zong saat ini. 9 leluhur telah dilumpuhkan olehmu, jadi aku takut memberikannya kepada burung itu. Seluruh aula penuh dengan suara menggertak Taoist Tai. Barisan yang sangat besar, jika Anda ingin saya memberitahu Anda, mari kita lakukan secara langsung. Wu Sanpao memuntahkan air liur ke seluruh langit, jika tidak ada cukup orang, saya akan menjadi garda depan untuk Anda. Jika kamu berhenti berteriak seperti ini, bibiku akan memukul seseorang, kata Chu Linger dengan santai sambil memotong kukunya. Dengan baik. Mendengar ini, Taoist Tai dan yang lainnya membuka mulut satu demi satu, duduk kembali ke posisi semula dengan patuh, dan masing-masing dengan lesu. Kami tidak berperang secara langsung, tentu saja kami punya alasan. Ye Chen, yang duduk di singgasana, menutupi wajahnya yang bengkak, dan berkata, sekarang Patriark ke-9 dari Heng Yue telah dihapuskan, mengapa harus kita akan bertarung lagi? Bukankah lebih baik menerima kekuatan bertarung King Yunzong? Ancaman saat ini adalah orang King Yunzong dengan mata langit. Zong Jiang merenung, jika kamu ingin berpura-pura menjadi King Yun dan yang lainnya untuk menyelinap ke King Yun, kamu harus menyingkirkan orang itu terlebih dahulu. Beritahu orang dalam King Yunzong untuk mencari tahu tentang seorang lelaki tua bernama Yun King. Ye Chen merenung. Kamu tidak bermaksud menyelinap ke King Yunzong untuk membunuhnya. Sekelompok orang tua memandang Ye Chen satu demi satu. Aku tidak seberani itu. Ye Chen terbatuk datar, pertama cari tahu gerakan orang itu,
selama kita mendapatkan waktu yang tepat untuk menyusup ke Sekte King Yun, dan kita benar-benar dapat menghindarinya, semuanya akan mudah ditangani. Aku akan segera melakukannya. Hong Chengsui dan Feng Ji berjalan keluar satu demi satu. Meskipun hanya satu orang, banyak hal yang harus mereka lakukan. Ini tidak mungkin ceroboh. Jika satu langkah tidak diambil baik, akibatnya akan menjadi bencana. Chapter 747, Membalikkan akun lama dan menghitung nikmat. Setelah kepergian Hong Chengsui, leluhur Tianzong juga keluar dari aula Heng Yuezong satu demi satu. Dalam pertempuran tadi malam, meskipun mereka meraih kemenangan penuh, mereka bukannya tidak terluka. Dalam barisan 4 tim, bahkan nenek moyang Tianzong terluka, dan yang terburuk adalah Bai Yi, yang hampir terbunuh. Mereka perlu pulih dari cedera mereka dalam waktu sesingkat mungkin untuk melanjutkan banyak aksi besar berikutnya. Di aula, hanya Men San, Tai Zhenren, Wu Sanpao, dan Niu Sisan yang tersisa, bukan karena mereka tidak ingin pergi, tetapi mereka ditinggalkan oleh Ye Chen. Meski keempatnya tampak tidak mencolok, identitas mereka tidak biasa. Misalnya, Taoist Tai adalah anggota keluarga kerajaan Great Chu ketika Bei Chu menyelamatkan Huang, bukankah keluarga kerajaan Great Chu yang membantu? Tanpa mereka, sejarah mungkin telah ditulis ulang. Seperti Wu Sanpao, yaitu pemimpin Pulau Heilong di Chu Utara. Misalnya Niu Sisan, yaitu raksasa di wilayah Laut Panlong Chu Utara. Ada juga Men San yang berada di daerah Basu Mausolem Barat Chu Utara, namun mengendalikan kekuatan yang tidak lemah menurut intelijen. Nenek moyang Men San telah mengikuti Taiwan lama, dan hingga sekarang, mereka masih menjaga keturunan Raja Taiwan. Apakah kamu tahu mengapa aku menahanmu di sini? Ye Chen memandang mereka berempat dengan penuh minat. Mereka semua orang pintar, tidak perlu bertele-tele. Master Tai mengangkat telinganya. Dalam hal ini, saya akan menjelaskannya. Ye Chen tersenyum, tujuan kami bukan hanya Zhengyangzong dan Chu Selatan, tetapi pasti akan memasuki Chu Utara di masa depan. Saya tidak tahu apakah keempat sekolah memiliki niat untuk bergabung denganku. Pasti ada di sana. Wu Sanpao segera menepuk dadanya, saya adalah pemimpin Pulau Heilong, dan kata-kata saya sangat berguna. Kami di wilayah Laut Panlong masih sangat berpengetahuan tentang urusan saat ini. Niu Sisan mencubit janggutnya, saya adalah sapi tua yang sangat akurat dalam menilai orang. Saya percaya bahwa kekuatan dan kemampuan memerintah adalah tren umum. Sangat menjanjikan untuk bergaul denganku. Ada dua yang begitu lugas, Ye Chen segera menyeringai, dan kemudian menatap Men San dan Tai Yi secara langsung, kalian berdua, apa pendapatmu? Aku harus bertanya kepada putra suci kita tentang hal itu. Men San menggelengkan kepalanya. Aku juga, aku tidak bisa memutuskan masalah ini. Master Tai Yi mengangkat bahu, keluarga kerajaan Great Chu sekarang berada di bawah kepemimpinan Putri Huangyan, dan aku hanya orang kecil, tapi aku yakin masalahnya tidak besar. Aku akan menunggu balasanmu. Ye Chen tersenyum santai. Tapi berbicara tentang Great Chu Huangyan, apakah dia memiliki permusuhan dengan Nanming Yusu dari kota kuno Tianlong? Di sini, Niu Sisan memandang Tai Yi Master. Mungkin tidak. Taoist Tai Yi menggaruk kepalanya, Putri Huangyan adalah putri langsung Kaisar Chu, dan Nanming Yusu adalah putri langsung Kaisar Xuan. Baik Kaisar Chu dan Kaisar Xuan pernah memerintah Great Chu. Tidak ada perselisihan keluhan. Sulit dikatakan. Niu Sisan meremas kumisnya, beberapa hari yang lalu, mereka berdua bertengkar di tepi Laut Panlong kita. Benar atau tidak? Master Tai heran, kenapa aku tidak mendengarmu mengatakan itu? Kau bahkan tidak bertanya padaku. Apakah Nanming Yusu muncul di Laut Panlong? Sebelum Niu Sisan selesai berbicara, dia disela oleh Ye Chen. Setelah sekian lama, ini adalah kedua kalinya dia mendengar tentang Nanming Yusu. Tanpa diduga, dia pergi berperang dengan Dacu Huangyan. Saya telah melihat Nanming Yusu sebelumnya, dan saya tidak akan pernah mengakui kesalahan saya, kata Niu Sisan dengan pasti. Apakah ada perbedaan antara Nanming Yusu dan apa yang kamu ingat? Ye Chen memandang Niu Sisan dengan ragu, misalnya, temperamen, kekuatan tempur, dan bentuk. Tidak ada bedanya. Niu Sisan berpikir sejenak dan berkata, tapi pedang di tangannya benar-benar bukan horor biasa. Pedang. Mata Ye Chen berkedip, Yuan Hong. Jika pedang yang dipegang oleh Nanming Yusu menakutkan, yang dapat dia pikirkan adalah Yuan Hong yang mereka bawa di Gunung Siwanda. Itu adalah pedang pembunuh yang secara pribadi dikorbankan oleh Xuan Huang di masa lalu, dan itu adalah senjata sihir asli. Kekuatan bukan sesederhana membicarakannya.
Putri keluarga kerajaan Chu Agung, Anda juga bukan seorang vegetarian. Di sini, Niu Sisan memandang Master Tai lagi, pedang yang dipegangnya tidak lebih lemah dari yang dipegang oleh Nanming Yusu. Itu pedang Taya. Master Tai tidak menyembunyikan apapun, Nanming Yusu harus memegang pedang pembunuh Xuan Huang, Yuan Hong, dan pedang yang dapat menyaingi pedang Yuan Hong yang sangat kuat pastilah pedang mantan Kaisar Chu. Sabre juga. Kenapa mereka tidak pergi ke Pulau Naga Hitamku untuk bertarung? Biarkan aku melihatnya juga. Wu Sanpao tampak menyesal. Untuk ini, semua orang yang hadir, kecuali Niu Sisan, harus merasa kasihan. Siapa Dacu Huangyan? Itu adalah putri Kaisar Chu. Keberadaan Dacu yang tak terkalahkan. Namun, karena perkembangan zaman, Kaisar yang tak terkalahkan dari kedua era ini tidak memiliki kesempatan untuk melakukan dua gerakan. Mungkin, Tuhan hanya ingin menebus penyesalan ini, dan membiarkan duel antara dua kaisar berlanjut ke keturunan mereka. Seorang putri dari keluarga kerajaan Chu dan seorang suci dari sekte Tianlong, keduanya adalah putri surga yang dibanggakan. Seharusnya menjadi pertikaian lintas zaman. Yang aku pedulikan adalah siapa yang menang pada akhirnya. Men-san menatap Niu Sisan dengan dua mata besar seperti lonceng tembaga. Tidak ada pemenang. Niu Sisan menggelengkan kepalanya, butuh waktu kurang dari 1 menit dari awal pertarungan hingga menghilang. Meskipun waktu pertarungannya singkat, pemandangannya tidak biasa. Itu didorong dan hampir runtuh. Apakah kamu tahu mengapa mereka memukuli mereka? Ye Chen menyentuh dagunya, dan menanyakan keraguan di hatinya, mungkinkah mereka benar-benar memiliki dendam? Aku benar-benar tidak tahu. Niu Sisan mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, wanita. Apakah kamu perlu alasan untuk bertarung? Mungkin karena Dacu Huangyan cemburu karena Nanming Yusu lebih besar dari payudaranya, atau mungkin Nanming Yusu adalah lebih besar darinya. Ming Yusu cemburu karena Dacu Huangyan lebih cantik darinya, jadi perbandingannya akan menimbulkan pertengkaran. Logika apa yang kamu bicarakan? Master Tai berteriak, katakan saja apa yang kamu katakan, jika kamu berani membiarkan putriku mendengarnya, percaya atau tidak, kamu akan meledakkan wilayah Laut Panlong kamu malam itu. Aku hanya membuat analogi. Niu Sisan, yang selalu bullish, menyerah di tempat kali ini. Saat keduanya bertengkar, mata Ye Chen menjadi luar biasa dalam, belum lagi mengapa Nanming Yusu bertengkar dengan Dacu Huangyan, berita pertarungan besar ini, Ren Huang tidak menyebarkan berita sama sekali. Namun, benar untuk dipikir-pikir, lebih dari 90% personel jaringan intelijen kuning manusia telah dipindahkan ke Chu Selatan, dan jumlah orang di Chu Utara sangat terbatas, dan Chu Utara sangat besar, itu adalah dapat dimengerti bahwa tidak ada informasi yang dapat ditemukan. Nanming Yusu, jangan membuat masalah. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, masih takut Nanming Yusu akan melarikan diri dengan kasar, dan bahkan Du Guao akan terluka. Jika ini menyebabkan masalah, itu bukan lelucon bajingan. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Wu Sanpao dan Niu Sisan, kalian berdua, jika tidak ada yang harus dilakukan, ayo pergi hari ini. Kita akan melalui koneksi dengan wilayah Laut Panlong dan Pulau Heilong secepat mungkin, dan membangun sebuah formasi kekosongan transit. Itu wajar. Keduanya meregangkan tubuh satu demi satu dan berdiri, aku merasa seperti kita berpelukan, berkelahi. Kita memiliki dewa pembunuh. Sembuhkan lukanya. Kita memiliki Saint of Peel. Aku suka melihat kalian berpura-pura agresif. Ye Chen menatap kedua pria itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Kalau begitu, aku akan pergi juga, dan kembali untuk membahasnya. Men-san juga menggelengkan kepalanya dan meletakkan kapak besar di bahunya. Nak, kamu Yan Huang berutang 2 bantuan dari keluarga kerajaan Great Chu, jangan lupa. Ketika Guru Tai pergi, dia tidak lupa untuk mengambil lubang hidungnya, mungkin kami akan meminta bantuanmu kapan-kapan. 2. Ye Chen terkejut sesaat, aku tidak bisa. Bukankah itu hanya bantuan dengan bantuan susunan teleportasi saat itu, dan apa lagi? Omong kosong. Taois Tai berkata dengan marah, apakah kamu tahu mengapa pembunuh Shen Chao tidak keluar untuk membuat masalah selama pertempuran antara Yan Huang dan Tian Huang? Itu adalah keluarga kerajaan Great Chu kami yang membantumu diam-diam menahannya. Apakah ada hal seperti itu? Ye Chen menggosok dagunya. Jika Tai yang asli tidak memberitahunya, dia benar-benar tidak tahu bahwa ada hal seperti itu yang dirahasiakan. Ingat, nikmat, 2, jangan lupa. Sementara Ye Chen sedang merenung, Guru Tai berbicara lagi, dan dia tidak lupa menuliskannya di sebuah buklet.
Ingat ini juga, kamu tidak tahu malu, tegur Ye Chen. Nikmat, ini nikmat, kamu harus mengingatnya dengan jelas. Maka jika kamu ingin mengatakan itu, kita harus menyelesaikan skor. Ye Chen segera berhenti, di masa lalu, Kaisar Chu menekan dinasti Dewa Pembunuh dan meninggalkan kekacauan, tetapi leluhur Yan Huang kita Yan Huang membantumu membersihkannya. Milik siapa bantuan ini? Sudah lebih dari 10.000 tahun, kamu membalikkan skor lama. Master Tai mengerutkan bibirnya. Kaulah yang selalu menggantung pamflet di depanku, aku tidak peduli. Ye Chen tampak tidak setuju, dan kemudian mengangkat satu jari, hanya satu bantuan, berapa banyak? Apakah ada? Kalau begitu, jika kamu mengatakan itu, keluarga besar kerajaan Chu dan Yan Huangmu masih berutang budi pada kami. Men San di samping menggelengkan kepalanya. Ada yang salah denganmu. Orang asli Ye Chen dan Tai memandang Men San dari atas ke bawah. Karena kita semua akan memeriksa akun lama, kita juga akan mencarinya. Men San duduk lagi, dan berkata dengan logis, ketika Raja Agung kita berkuasa, ada banyak dewa pembunuh yang ditekan oleh Kaisar Chu. Dan alam iblis yang ditekan oleh Kaisar Yan. Semuanya adalah kekacauan yang dibersihkan oleh Tai Wang kami untuk Anda, yang dianggap sebagai kebaikan manusia, saya harus ingat, satu keluarga harus membayar kembali ketika waktunya tiba. Tak perlu dikatakan, orang ini benar-benar mengeluarkan buklet dan menuliskannya dengan jelas. Melihat pemandangan ini, Tai Zhenyu mengelus janggutnya dengan sungguh-sungguh, Ye Chen menyentuh dagunya dengan penuh arti, keduanya masih memandang pria besar ini dari atas ke bawah, pria ini terlihat jujur, tetapi sebenarnya dia bukan burung yang baik. Jika Kaisar Chen masih berkuasa, saya tidak tahu berapa banyak bantuan yang akan dia terima. Dari samping, Wu Sanpao dan Niu Sisan menghela nafas saat mereka melihat masing-masing membawa buklet. Tepat. Menurut Ye Chen, Tai Zhenren dan Men San, ketika Chen Huang berkuasa, kekuatan jahat yang ditekan oleh mantan 8 kaisar dari Great Chu semuanya telah melakukan sesuatu, dan mereka semua ditekan oleh Chen Huang. Jika dihitung dengan cara ini, keturunan dari 8 mantan kaisar Dacu harus berutang budi pada Kaisar Chen. Jika dihitung dengan cara ini, 8 nyawa sialan itu tidak bisa dihitung. Saya tidak tahu, jika Great Chu Nine Emperors masih hidup, jika mereka melihat ketiga pelacur ini memegang buklet dan menelusuri akun lama untuk menghitung bantuan, apakah mereka akan menamparkan mereka sampai mati? Chapter 748, Informasi Tertunda. Keluar. Dengan teriakan Ye Chen, Men San dan Tai diusir dari aula Heng Yuezong. Dia pikir dia cukup baik untuk berbicara omong kosong, tetapi dia tidak menyangka bahwa Men San dan Tai lebih baik dalam berbicara omong kosong daripada dia, dari era Chu Huang ibunya hingga era Xuan Huang, dan dari era Xuan Huang hingga Chen Huang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, aku memukulmu setiap kali aku melihatmu. Ye Chen mengutuk. Biasakan saja. Wu Sanpao dan Niu Sisan melangkah maju, menepuk bahu Ye Chen dengan satu tangan, dan memegang telinganya dengan tangan lainnya. Ngomong-ngomong, kami juga membantumu terakhir kali di Chaotic Changyuan, apakah itu termasuk bantuan menghitung? Ye Chen Beng mengucapkan sepatah kata, dan kemudian tangannya yang besar berteriak di tempat, dan mereka berdua terbang keluar dari Heng Yuezong dalam sedetik. Tut. Melihat Wu Sanpao dan yang lainnya yang diusir dari Heng Yuezong, Hong Chengsui yang masuk menangis tersedu-sedu. Kamu tampaknya sangat menganggur. Haruskah aku mencarikanmu pria yang baik untuk dinikahi? Ye Chen melirik Hong Chengsui dengan tidak setuju. Aku ingin menikah dan masih membutuhkanmu untuk memperkenalkanku. Hong Chengsui menatap Ye Chen dengan marah. Itu benar, kebanyakan orang benar-benar tidak berani menikahimu. Ye Chen mengerutkan bibirnya sambil mendesah, setidaknya kamu harus menemukan seseorang yang sekuat senior Zhongli, kalau tidak kamu tidak bisa ditahan. Kamu sepertinya lebih santai dariku. Hong Chengsui tidak marah dengan kata-kata Ye Chen, dia hanya memegang cermin kecil di satu tangan dan meluruskan rambutnya dengan tangan lainnya, nada suaranya biasanya tidak santai. Tidak ada omong kosong, mari kita bicara tentang bisnis. Ye Chen segera duduk tegak, apakah ada berita dari King Yunzong, dan apakah ada gerakan dari tetua bernama Yun King itu? Belum, dia masih hidup dan menendang, jawab Hong Chengsui dengan santai. Omong kosong. Ye Chen menggelengkan kepalanya, kami telah berurusan dengan 9 patriark King Yun, tetapi mereka bingung oleh Yun King, yang memiliki mata langit. Pekerjakan. Jangan bodoh. Hong Chengsui berkata dengan santai, bahkan jika patriark King Yun dan yang lainnya dihapuskan,
kekuatan Sekte Qingyun tidak boleh diremehkan, belum lagi kamu, Kaisar Pedang tidak akan tahu kapan dia masuk. Mengerti? Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya, aku akan menunggu paling lama sampai besok. Jika dia masih tidak pergi ke sekte atau mundur, aku pasti akan mengambil tindakan. Dia tidak bisa menunda hal-hal ini sendirian. Jika kamu ingin pergi, biarkan tubuh Dao pergi. Jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Sekarang berbeda. Kamu adalah panglima tertinggi dari 3 pasukan. Kamu terburu-buru dalam segala hal. Ini tidak bertanggung jawab kepada para prajurit, kamu tahu. Aku punya ukuran untuk masalah ini. Katakan padaku, apakah ada berita tentang tuanku? Aku datang ke sini untuk memberitahumu tentang ini. Hong Chengsui menyingkirkan cermin kecil itu dan berkata, ada informasi dari Beihu bahwa tuanmu muncul di Laut Panlong beberapa hari yang lalu, tetapi segera menghilang. Senang punya berita, senang punya berita. Emosi Ye Chen lebih bersemangat dari yang dibayangkan, tapi dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap Hong Chengsui, apa yang akan dia lakukan ke Laut Panlong. Daerah untuk. Lalu siapa yang tahu? Hong Chengsui mengangkat bahu, tapi ada beberapa berita yang harus kamu minati. Berita apa? Ye Chen menatap Hong Chengsui dengan rasa ingin tahu. Dacu Huangyan dan Nanming Yusu juga muncul di wilayah Laut Panlong, dan kudengar ada perkelahian. Kata Hong Chengsui, dan tidak lupa melirik Ye Chen, apakah berita ini cukup segar? Ini segar, tapi aku sudah mengetahuinya setengah jam yang lalu. Ye Chen tersenyum santai, Niu Sisan memberitahuku tentang itu. Harus kukatakan, aku sangat terkejut. Kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa hari mereka bertarung adalah hari yang sama ketika tuanmu muncul di Laut Panlong? Hong Chengsui menatap Ye Chen dengan penuh minat. Pada hari yang sama, Ye Chen sedikit mengernyit. Niu Sisan ini tidak pernah menyebutkannya kepadanya. Aneh baginya bahwa Nanming Yusu dan Dacu Huangyan muncul di wilayah Laut Panlong pada saat yang sama. Dia tidak pernah memikirkannya. Terlebih lagi, Chu Xuaner, yang dia kirim untuk dicari orang, juga muncul di wilayah Laut Panlong hari itu. Selain itu, ada berita lain. Hong Chengsui melanjutkan, dalam beberapa hari terakhir, seorang wanita kuat muncul di Beihu, lebih tepatnya, seorang pembunuh wanita. Dimanapun dia muncul, orang harus mati. Dia juga muncul di wilayah Laut Panlong, yang merupakan hari kedua pertempuran antara Great Chu Huangyan dan Nanming Yusu. Ini wilayah Laut Panlong lagi. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, lagi pula aku akan lari ke sana. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Hong Chengsui lagi, maksudmu wanita yang kuat. Seberapa kuat itu? Ini tak terukur. Hong Chengsui menggelengkan kepalanya dengan ringan, informasi dari Ren Huang, tidak kurang dari 10 alam Zuntian mati di tangannya, belum lagi pembangkit tenaga listrik di alam Netherworld, Istana Haus Darah mengirim orang yang saya periksa, tetapi tidak ada yang kembali, dan ada pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur di antara mereka. Apakah kamu sudah menemukan apa sumbernya? Tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan tidak ada yang pernah melihat wajah aslinya. Hong Chengsui berkata, saya hanya tahu bahwa dia mengenakan gaun peri warna-warni, pipinya ditutupi kerudung, dan dia memegang pedang warna-warni di tangannya. Tangan pedang suci itu memang menakutkan, jika pedang suci itu terhunus, seseorang akan mati. Mungkinkah seseorang dari dinasti Dewa Pembunuh, atau dari klan hantu, atau klan darah? Ye Chen menggosok dagunya dan bergumam. Aku tidak tahu. Hong Chengsui menggelengkan kepalanya sedikit lagi, aku akan terus mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi kecepatannya mungkin tidak mengikuti, karena lebih dari 90% personel intelijen manusia telah dipindahkan ke Nanchu, dan tenaga kerja terbatas. Apakah kamu sudah menemukan semua benteng jaringan intelijen Zeng Yangzong? Tanya Ye Chen. Lebih dari 80% dari mereka telah terdeteksi, dan akan membutuhkan waktu untuk memahami semua benteng jaringan intelijen mereka. Hong Chengsui berbisik, dan kata-katanya sangat indah, waktunya terlalu singkat, tetapi saya akan melakukannya secepat mungkin. Bekerja keras dan cari tahu secepat mungkin. Ye Chen mengetukkan jarinya di atas meja dengan berirama, beritahu aku segera setelah semuanya diketahui, Sekte Qingyun akan kami hancurkan dalam waktu singkat, dan Sekte Zeng yang akan berikutnya Zeng Yangzong, mari singkirkan jaringan intelijen mereka terlebih dahulu, sehingga beberapa personel intelijen dari Ren Huang dapat dipindahkan ke Beihu satu demi satu. Dimengerti. Hong Chengsui segera bangkit, berbalik dan menghilang di aula utama Sekte Heng Yue.
Setelah dia pergi, Ye Chen menutup matanya sedikit dan menghubungi klon Xing Chen di Beihu. Apakah ada berita tentang tuanku? Ye Chen buru-buru bertanya setelah menjalin kontak. Tidak. Suara pendeta Tao Xing Chen datang dengan cepat. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, saya terkejut ketika melihatnya. Beihu ini benar-benar tidak biasa. Bos, dengan wilayah yang begitu luas, saya ingin menemukan seseorang. Sesulit mendaki ke langit. Pergi ke wilayah Laut Panlong terlebih dahulu untuk memeriksa dan melihat apakah ada kelainan di sana. Ye Chen berkata perlahan, jika perlu, kamu dapat menggunakan sebagian dari kekuatan mata roda peri 6 jalurku secara terbalik, ingat, Don jangan macam-macam denganku. Mudah untuk dibicarakan. Xing Chen Dao mengungkapkan 2 baris gigi putih. Itu dia. Yah, aku menamai diriku Ye Xing Chen, kamu tidak keberatan. Jika kamu tidak keberatan, aku akan menggunakannya. Itu juga token, Dao Xing Chen menyeringai. Terserah, jika kamu senang, aku tidak keberatan disebut idiot. Ye Chen membuka matanya saat dia berbicara, tetapi kata-katanya membuat Xing Chen Dao Shen, yang berada jauh di Beihu, mengedutkan sudut mulutnya. Setelah menyelesaikan percakapan dengan tubuh Tao, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari aula utama Heng Yuezong. Heng Yue hari ini telah keluar dari kabut masa lalu. Para murid dan tetua yang telah diusir dari kutukan naga kuno Taiksu pada dasarnya adalah master yang putus asa, dan mereka semua mencoba yang terbaik untuk memulihkan kultivasi mereka sebelumnya. Semuanya berjalan dengan tertib, Heng Yuezong berada dalam suasana yang makmur, dan Ye Chen sangat senang melihatnya. Menguasai. Sepanjang jalan, setiap orang yang melihatnya, apakah mereka tetua atau murid, akan memberi hormat dengan hormat padanya. Berlatih keras. Sebagai kepala sekolah Heng Yue, Ye Chen tidak punya pilihan selain menyemangati mereka, orang-orang ini akan menjadi andalan Heng Yue di masa depan. Aku benar-benar tidak terbiasa. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Ye Chen mengangkat kakinya dan melanjutkan menuju puncak Yunfei, tetapi melihat sosok yang dikenalnya di sudut. Itu adalah murid perempuan, mengenakan gaun putih, dia cukup cantik, kultivasinya hanya di puncak alam yang sejati, jauh lebih tinggi dari murid biasa, tapi dia tidak ada bandingannya dengan Xie Yun dan yang lainnya. Orang ini, jika Anda melihat lebih dekat, bukankah itu Su Xinyu, murid Yang Feng, sekte Heng Yue yang asli? Chapter 749, apakah itu perlu? Lihat, aku sudah bertemu dengan kepala sekolah. Melihat Ye Chen, Su Xinyu buru-buru memberi hormat, dengan ekspresi bingung, menggigit giginya yang putih dengan ringan, wajahnya masih sedikit pucat. Ye Chen tidak berbicara, tetapi hanya menatap Su Xinyu dengan tenang. Jika Anda ingin membunuh terlalu banyak, Anda tidak akan pernah mendapatkan hasil yang tepat. Untuk beberapa alasan, setiap kali dia melihat Su Xinyu, Ye Chen selalu memikirkan suara seperti itu. Untuk kakak perempuannya, dia tidak bisa mengatakan dia membencinya, tetapi dia tidak terlalu suka melihatnya. Itu masih di pintu luar. Mereka berselisih lebih dari sekali. Yang paling dia ingat adalah ketika dia pergi ke puncak Yunfei untuk meratapinya. Tampilan sombong membuatnya merasa muak. Ketika Heng Yuezong melenyapkan Zhao Zijing dan yang lainnya, dia juga berpikir untuk membunuh Su Xinyu. Namun, itu hanya sebuah pemikiran. Meskipun Su Xinyu sangat dekat dengan Qi Yang dan Qi Hao, setidaknya dia tidak melakukan kejahatan serius, dan tangannya tidak ternoda oleh darah para tetua murid Heng Yue. Baru kemudian melakukan Su Xinyu lolos dari malapetaka. Tentu saja, sekarang dia telah berdiri di ketinggian ini, dia tidak repot-repot berdebat dengannya lagi. Di sini, di bawah pengawasan tenang Ye Chen, Su Xinyu memelintir pakaiannya dengan tangan batu gioknya, dan ekspresinya menjadi semakin pucat. Meskipun dia berdiri, dia merasa berlutut di tanah. Prestasi Ye Chen saat ini membuatnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk memandangnya. Jika pemuda di depannya ingin membunuhnya, sesaat saja sudah cukup. Tiba-tiba, ejekan diri muncul di wajahnya. Suatu ketika, dia sangat sombong, seorang siswa magang tidak ada artinya di matanya. Tentu saja, itu adalah murid yang selalu dia pandang rendah, pemuda yang dia juluki jalan membunuh iblis, mematahkan garis keterkejutannya berkali-kali, dan membuatnya merasa betapa konyolnya dia dulu lagi dan lagi. Pada saat ini, dia mengerti, dan mengerti betapa keterlaluan kesalahannya. Di masa lalu, dia berpikir lebih dari sekali, jika dia tidak begitu sombong saat itu, jika dia tidak berubah menjadi hitam dan putih seperti itu, jika dia mengakui kesalahannya sebelumnya, dia tidak akan berakhir seperti itu.
Situasi yang menyedihkan sekarang. Tapi tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, tindakannya yang tidak bijaksana di masa lalu ditakdirkan untuk membuatnya menderita akibatnya. Lagi pula, Ye Chen masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berjalan menuju Yun Feng. Mengapa kamu tidak membunuhku? Di belakangnya, Su Xinyu tiba-tiba berbalik, dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan ini, begitu banyak murid dan begitu banyak tetua dibunuh oleh Ye Chen, tetapi dia satu-satunya yang tidak membunuhnya, tetapi semakin banyak hal ini terjadi, semakin dia merasa takut. Apakah itu perlu? Kata-kata Ye Chen datar, tanpa kegembiraan, kekhawatiran, kemarahan atau kebencian, langkahnya tetap stabil seperti sebelumnya, dan dia tidak berhenti sama sekali karena pertanyaan Su Xinyu. Di belakangnya, air mata menggenang di mata indah Su Xinyu, tubuhnya yang halus gemetar tak terkendali. Ya, apakah itu perlu? Sekarang dia, guru suci Yan Huang, guru kepala Heng Yue, bagaimana dia bisa peduli dengan masa lalumu, atau dapat dikatakan bahwa dia tidak mau repot-repot memperhatikanmu, seorang murid yang bisa disingkirkan. Ini semua adalah pembalasan. Su Xinyu tertawa lebih mencela diri sendiri. Perasaan diabaikan membuatnya merasa lebih kesepian dari sebelumnya, dan membuatnya semakin merasa rendah hati. Ini semua adalah pembalasan. Di sini, Ye Chen sudah mendaki puncak Yunfei. Begitu dia melihatnya, dia melihat sekelompok harta hidup berkumpul di sana, Xie Yun, Xiong Er, Si Tunan dan Huo Teng. Pada saat ini, mereka mengelilingi Xian, oh tidak, lebih tepatnya, mereka mengelilingi bayi roh kecil yang duduk di bahu Xian. Anak itu sepertinya belum tumbuh dewasa, dia masih seukuran kepalan tangan orang dewasa, dan seluruh tubuhnya penuh bekas luka, melewati celana dalam kecil, putih dan gemuk, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, semuanya lucu. Mereka semua dari perlombaan roh, mengapa kamu terlihat seperti ini? Ketika Ye Chen berjalan mendekat, Xiong Er menyodok perut bayi roh kecil itu dengan jari-jarinya yang gemuk. Pria gendut itu, dasar bodoh, keluar dari sini, aku tidak ingin berbicara denganmu. Xiao Linghua mengepalkan tinjunya erat-erat, geram, bahkan penampilan marahnya pun lucu. Oh, halo, aku tidak pemarah. Xie Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan telapak tangannya, meraih kaki bayi kecil itu dan mengangkatnya, membuat bayi kecil itu terlihat seperti katak. Kakekmu, biarkan aku meletakkannya, atau kamu akan terlihat baik. Beraninya kau menakuti kami. Si Tunan segera mengeluarkan sebatang bambu, ambil benda kecil ini sebagai tusuk sate, rasanya enak. Wow, di tempat, Xiao Linghua menangis, dan takut menangis di tempat. Aku berkata, apakah mereka semua menganggur dan tidak ada hubungannya? Ye Chen berjalan dan melirik Xiong Er dan yang lainnya. Bukankah ini menunggumu? Aku mendengar bahwa kamu telah menghapus 9 leluhur King Yun. Jika kamu memiliki teknik rahasia, tolong beri kami beberapa hadiah. Xie Yun segera meletakkan bayi roh kecil itu, menggosok tangannya dan tersenyum menghina. Dia menatap Ye Chen dengan saksama, dengan satu mata ungu dan satu biru, betapa lucu kelihatannya. Aku suka penampilanmu, kata Ye Chen, melambaikan tangannya dan mengeluarkan ratusan seni mistik, ini, pilih sendiri. Sama-sama. Ye Chen tidak perlu mengatakan, orang-orang ini telah menerkam mereka, dan masing-masing memilih beberapa favorit, dan sebelum pergi, mereka tidak lupa membawa beberapa. Ini, milikmu, dipilih dengan cermat. Ye Chen menyerahkan masing-masing 2 tas penyimpanan kepada Hua dan Xian. Terima kasih, kakak. Hua menunjukkan senyum yang sederhana dan jujur. Meskipun darahnya telah diganti, dia masih anak yang sederhana. Dia juga menyukai teknik rahasia yang ditemukan Ye Chen untuknya. Dia menyukai teknik misterius dari tongkat, dan Ye Chen pada dasarnya memberinya teknik yang begitu mendalam. Di sini, Xian juga tersenyum bahagia, seperti peri, terima kasih, Tuan. Apakah kamu tidak punya milikku? Di samping, Xiao Linghua menatap Xian dengan penuh semangat, lalu ke Hua, dan akhirnya ke Ye Chen. Apa yang kamu inginkan? Ye Chen memandang Xiao Linghua dengan penuh minat. Aku hanya ingin membuatmu berdarah. Ayo, aku akan mengirimmu ke langit untuk bermain. Ye Chen mengangkat bayi kecil itu tanpa ragu, lalu memperlakukan benda kecil itu seperti bola, dan menendangnya dari pintu dalam ke pintu luar. Terlebih lagi, busur yang ditarik oleh benda kecil di udara itu sangat enak dipandang. Setelah melihat bayi roh kecil itu, Ye Chen memandang Xian yang tenggelam dalam seni yang mendalam. Xian, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, mereka juga dari ras roh, mengapa benda kecil itu begitu kecil?
Tuan, ada beberapa garis keturunan ras roh. Xian mengangkat pipinya, lalu menggaruk kepalanya. Aku tidak punya banyak ingatan tentang mereka, tetapi dikatakan bahwa mereka tumbuh sangat lambat. Tapi begitu tumbuh, itu sangat kuat. Ini cukup baru. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya. Tapi yang gemuk itu sangat imut. Mata besar Xian langsung tertekuk menjadi bentuk bulan sabit. Ini sangat lucu, kata Ye Chen, terbatuk-batuk. Yah, teknik rahasia telah diturunkan kepadamu, jadi pergi dan berlatihlah dengan cepat. Hua masih sederhana dan jujur, tidak mengerti arti kata-kata Ye Chen, dan langsung pergi ke hutan bambu kecil dengan tas penyimpanan di tangannya. Xian, sebaliknya, pertama kali tersenyum, lalu menunjukkan dua gigi taring kecil. Tuan, saya mengerti. Kamu mengerti apa? Kamu ingin menanggalkan pakaian Tuan Linger dan tidur dengannya, kan? Sialan, siapa yang memberitahumu ini? Ekspresi Ye Chen menjadi sedikit aneh, harus dikatakan bahwa dia berpikir demikian di dalam hatinya. Tidak ada yang memberitahuku, aku melihatnya sendiri. Xian tersenyum lagi, dan menunjuk ke selangkangan Ye Chen sambil tertawa. Kamu punya tongkat, setiap kali kamu tidur, kamu memasukkannya ke selangkangan CZ. Aku bisa melihat dengan jelas di dalam lubang, dan ketika saya besar nanti, saya akan melepas pakaian saya dan tidur dengan tuannya, dan akan ada lubang di bawah saya. Di sini, setelah mendengar kata-kata Xian, Ye Chen tanpa sadar menutupi dahinya dengan tangannya. Saya sangat senang memiliki murid yang begitu cerdas. Chapter 750, Guru Murid. Xian pergi sambil tersenyum, tapi Ye Chen duduk di sana, masih menutupi dahinya dengan tangannya. Dia sangat malu dengan Xian, Tuhan tahu jika gadis kecil ini tiba-tiba muncul ketika dia berhubungan seks, meskipun dia memiliki kulit yang tebal, tetapi diawasi langsung oleh muridnya, rasanya seperti disambar petir. Mengapa kamu duduk di sini? Pada suatu saat, aroma khusus seorang wanita datang, dan Chu Linger keluar dari paviliun Yuling. Nikmati hidupmu, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Hidupmu benar-benar kaya dan penuh warna. Chu Linger berkata dengan marah, apakah kamu tidak akan berbicara denganku tentang Chu Lingyu? Jangan sebutkan, aku akan marah jika kamu menyebutkannya. Ye Chen mengutuk, masih mengingat apa yang terjadi malam itu. Sepintar dia ditampar di depan semua orang oleh seorang wanita. Chu Linger menilai Ye Chen dari atas ke bawah dengan ketidaksetujuan. Jangan menatapku seperti itu, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu tahukah kamu bahwa ada segel di tubuhnya, dan itu adalah segel yang sangat misterius. Segel. Ye Chen terkejut, segel apa? Aku yakin pelayan itu telah menggunakan kutukan kelupaan padanya. Chu Linger duduk, pertama-tama menyisir rambutnya, dan kemudian melanjutkan, tidak hanya itu, tetapi ada juga segel di jiwanya, jika itu bukan untuk saya tingkat jiwanya lebih tinggi dari miliknya, jika tidak, akan sulit bagi saya untuk menyadarinya. Aku sudah minum air Wang Qing, dan ada segel di jiwanya. Ye Chen menyentuh dagunya, seseorang ingin dia melupakan sesuatu. Itu mungkin dilakukan oleh senior Chu Changzong, tapi agak kejam, kan? Jangan memandangnya sembarangan, sebenarnya dia adalah seorang pendongeng, setidaknya menurutku begitu. Chu Linger berkata dengan tegas, wanita. Itu tidak lebih dari sebuah kata untuk cinta. Wanita sangat menarik, kata Ye Chen penuh arti. Kemudian, pria itu berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu mengambil Chu Linger dan berjalan menuju paviliun Yuling, sehingga bahkan Chu Linger tidak bereaksi terhadap pembalikan sebesar itu. Ini siang bolong, mengapa kamu berkulit tebal? Chu Linger menatap Ye Chen dengan keras. Layak memiliki wajah. Ye Chen benar-benar tidak tahu malu, kamu memberiku pukulan telak di tanah sebelumnya, dan hari ini aku akan membersihkanmu, dan kamu berbalik melawanmu. Berani memukulku. Ledakan. Segera, gerbang paviliun Yuling terbanting menutup, dan Ye Chen yang jenaka tidak lupa memberkati dua penghalang ketika dia masuk. Ah! Segera, desisan Chu Linger terdengar. Kemudian, saya melihat seluruh paviliun Yuling bergetar, dan pencuri Nima memiliki ritme. Ye Chen melakukan ini selama hampir 9 jam tanpa berhenti di antaranya. Saat malam tiba, langit malam yang luas mulai dihiasi bintang-bintang, berkelap-kelip seperti mata manusia. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Chen untuk keluar dari paviliun Yuling dengan wajah penuh energi. Masih ada karakter besar yang terukir di wajahnya, suang. Hah! Begitu dia berjalan keluar, dia menemukan seseorang duduk di depan meja batu tidak jauh dari situ,
sedang minum dengan santai, melihat lebih dekat, bukankah itu Su Fu, kepala paviliun Lingdan? Yo, apakah kamu sudah selesai? Melihat Ye Chen keluar, Su Fu tersenyum dan menatap Ye Chen. Penatua, kapan kamu datang? Ye Chen terbatuk datar. Sudah lama sekali. Su Fu mengelus janggutnya, memandang loteng paviliun Yuling dengan penuh arti, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kualitas loteng ini sangat bagus. Penatua, apakah tidak apa-apa bagimu untuk menjadi sangat rapi? Omong kosong, aku ada hubungannya denganmu. Su Fu memandang Ye Chen dengan tulus, jika kamu bebas, tunjukkan padaku bagaimana cara menyempurnakan ramuan 5 pola, itu adalah Kong Ming Yuan dan 5 pola. Kursi pertama di paviliun Lingdan yang megah, biarkan aku mendemonstrasikan alkimia, aku benar-benar tersanjung. Ye Chen menghela nafas. Jangan bicara omong kosong, kamu bodoh. Su Fu mengutuk dengan tidak sabar. Ini, mari kita lihat alkimia terlebih dahulu. Ye Chen secara alami tidak akan pelit, dan menyerahkan alkimia Kong Ming Yuan dan dengan jentikan tangannya. Alkimia ramuan 5 butir. Tak perlu dikatakan, Su Fu, yang mengambil alkimia, lebih bersemangat dari yang dia bayangkan. Dia benar-benar ahli alkimia. Ditanah dengan hati-hati. Di sini, Ye Chen juga tidak menganggur, dia sudah mengeluarkan tungku alkimia dan banyak bahan untuk menyempurnakan Kong Ming Yuan dan Su Fu memperhatikan dengan seksama, ekspresi wajahnya berfluktuasi, alisnya terkadang meregang dan terkadang menegang, dan akan ada 1 atau 2 desahan dan seruan dari waktu ke waktu. Misteri dan Fang membuatnya gembira. Luar biasa, sungguh luar biasa. Pada titik tertentu, Su Fukai meletakkan pil itu dengan takjub. Selesai menonton. Aku dulu sangat bodoh. Su Fu menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, aku tidak tahu ada obat misterius di dunia ini. Hei, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Ketika Anda bisa memperbaikinya, saya tidak perlu bekerja terlalu keras. Di sini, Ye Chen sudah mulai memasukkan ramuan spiritual ke dalam tungku alkimia dengan tertib. Mendengar ini, Su Fu segera bangun dan datang ke tungku alkimia. Judul pil sage bukan untuk apa-apa. Melihat Ye Chen menyempurnakan ramuan 5 pola dengan begitu mudah, Su Fu kagum di dalam hatinya. Dia masih ingat bahwa ketika dia mengajari Ye Chen alkimia untuk pertama kalinya hari itu, Ye Chen membutuhkan 3 hari untuk menyempurnakan hanya 1 ramuan, dan setelah pemurnian, seluruh orang tampaknya kehabisan kekuatan. Sekarang, lelaki kecil yang dia pikirkan sebenarnya mendemonstrasikan alkimia untuknya, yang membuatnya sedikit malu dalam hal alkimia, dia adalah Master Ye Chen, tetapi pencapaian Ye Chen saat ini jauh di atasnya. Yang disebut hijau dari biru lebih baik daripada biru, sekarang dia benar-benar mengerti arti dari kalimat ini. Bersenandung, bersenandung. Di bawah tatapan Su Fu, tungku alkimia di depan Ye Chen terus bergetar. Obat mujarab belum keluar, tetapi aroma obat mujarab sudah mulai meresap. Saat memanipulasi api, dia tidak lupa memberitahu Su Fu tentang itu. Tautan penting. Elder, Kong Ming Yuan danyi seperti pil tingkat rendah lainnya. Meskipun prosesnya rumit, itu tidak terlalu sulit. Pemurnian obat mujarab ini perlu dikendalikan secara halus sampai ekstrim. Perpaduan rumput Magnolia Ganoderma lucidum dan bunga air Sanyangling harus didasarkan pada yang pertama dan ditambah dengan yang terakhir, dan prioritasnya tidak boleh bingung. Ada juga rumput naga api dan buah spiritual berwarna giok. Pencampuran kedua bahan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Lebih banyak pekerjaan atau lebih sedikit pekerjaan dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Adapun bunga embun roh dan akar roh darah. Ye Chen berbicara kalimat demi kalimat, mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kesalahan secara rinci. Su Fu mendengarnya dengan jelas dan tidak berani ceroboh, setiap kata Ye Chen tercetak di benaknya. 1 jam kemudian, Yuan dan Kong Ming ini benar-benar halus. Awalnya, Ye Chen hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menyempurnakan salah satu pil Kong Ming Yuan pada hari kerja, tetapi untuk mendemonstrasikannya kepada Su Fu dan membiarkan Su Fu melihatnya dengan jelas, dia memperlambat kecepatannya dengan 2 ketukan. Panggilan. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen menyerahkan Kong Ming Yuan dan yang halus kepada Penatua Su Fu. Penatua, dapatkah Anda melihat dengan jelas? Su Fu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk ringan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu benar, tetapi pil Kong Ming Yuan ini bukan pil biasa. Proses rumit dan pengendalian tembakan yang cermat jauh di luar kemampuannya diharapkan jika Anda mau benar-benar memperbaikinya, Anda tidak tahu berapa banyak kegagalan yang harus Anda alami. Di sini, Ye Chen telah melambaikan lengan bajunya,
dan mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 100 eksemplar Kongming Yuan dan Penatua. Bahan-bahan ini tidak mudah ditemukan, jadi santai saja. Itu perlu. Su Fu telah menanam pengocok di tanah, lalu menggulung lengan bajunya dan melolong keras. Jika 100 bahan alkimia tidak bisa dimurnikan, aku akan makan kotoran. Mendengar ini, mulut Ye Chen berkedut. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, ide aneh untuk membiarkan Su Fu makan kotoran benar-benar muncul di benaknya. Bersenandung. Di sisi lain, Su Fu sudah mulai menarik napas dalam-dalam, dan menuangkan api tanahnya ke dalam tungku alkimia. Segera, sekelompok ramuan obat dilemparkan olehnya. Namun tak lama kemudian, semua jamu yang dibuang dibakar menjadi abu terbang. Selanjutnya, entah karena pengendalian tembakan yang tidak memadai, atau karena pengendalian tembakan yang berlebihan, atau karena kebingungan prioritas, Su Fu gagal lagi dan lagi, membuatnya benar-benar terpana. Tidak jauh dari sana, Ye Chen dengan malas duduk di kursi, memegang labu anggur di tangannya, melihat ke sisi ini dengan tenang. Jika Qi Yue hadir di adegan ini, dia pasti akan mendesah dengan emosi. Karena, adegan ini terlalu akrab bagi orang-orang. Berpikir kembali ke masa lalu, Ye Chen yang membuat alkimia, dan Su Fu sedang menonton. Sekarang, yang satu masih membuat alkimia dan yang lainnya sedang menonton, tetapi kedua belah pihak telah beralih peran. Pada titik tertentu, Chu Linger keluar, pertama-tama melirik Su Fu, dan kemudian menatap Ye Chen dengan tajam. Apakah kamu bahagia? Ye Chen menatap Chu Linger dengan senyum kejam. Keluar. Dada dan perut Chu Linger terengah-engah, dan pipinya masih memerah. Siapa yang menyuruhmu memukulku tadi malam? Ye Chen tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Dia tidak tahu malu, dan kulitnya sangat tebal. Jika Su Fu tidak ada di sini, dia mungkin masih memiliki Chu Linger tahan dan lakukan lagi. Ah! Chu Linger menginjak kakinya dengan marah, berbalik dan pergi. Ledakan. Segera, terjadi ledakan tidak jauh, dan Su Fu gagal lagi. Rumput rohku. Melihat Su Fu telah menyia-nyiakan lebih dari 70 bagian rumput roh, Ye Chen merasa sedikit sakit. Anda harus tahu bahwa di antara bahan-bahan itu, ada beberapa jenis rumput roh yang sangat sulit ditemukan. Sekarang mereka terbuang sia-sia, Tuhan tahu bisakah itu ditemukan lagi. Tapi meski sakit, dia tidak melangkah maju untuk mengganggunya. Alkemis adalah yang paling tabu untuk diganggu, dia tahu lebih baik dari siapapun. Selain itu, Su Fu telah mengalami lebih dari 70 kegagalan, dan secara bertahap menemukan arti sebenarnya. Sebagai seorang alkemis dari generasi yang lebih tua, Su Fu masih memahami esensi alkimia. Dia harus tenang, dia dipukul lebih dari 70 kali, tidak hanya tidak membuatnya cemas, tetapi menjadi lebih tenang. Sama seperti itu, Ye Chen mengistirahatkan dagunya di kedua tangan, dan menyaksikan Su Fu menyia-nyiakan 20 ramuan spiritual lagi. Ini bagian 95. Jika orang tua ini tidak bisa mencapai 100 bagian, dia tidak akan benar-benar makan kotoran. Melihat kegagalan Su Fu berulang kali, Ye Chen bergumam di dalam hatinya lebih dari sekali. Jika dia pergi makan kotoran, haruskah aku menghentikannya? Ye Chen menggosok dagunya, bertanya-tanya apakah Su Fu akan melompat dan menendangnya sampai mati jika Su Fu mengetahui pikiran aneh seperti itu di benaknya.